warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslimah, bersua kembali dalam rubrik Suara Ekonom, sebuah rubrik yang mengulas berbagai persoalan atau kejadian yang berkaitan dengan aspek perekonomian dari perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam episode kali ini kita akan membincangkan tentang sebuah kontrak yang dilakukan terhadap sumber daya alam di Indonesia yang cukup mengundang perhatian karena ini sumber daya alamnya ada di Indonesia, tapi yang melakukan transaksi jual belinya adalah perusahaan Cina, dijual ke Tesla. Pada episode kali ini kita membincangkan tentang hal ini, yakni tentang kontrak penjualan nikel milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan Cina ke Tesla. Dilansir dari situs money.kompas.com, perusahaan otomotif milik Elon Musk, Tesla Incorporation, telah melakukan kontrak pembelian nikel yang dipasok oleh dua perusahaan Cina, yaitu perusahaan Zhejiang Huayu Cobalt Corporation dan yang kedua perusahaan CNGR Advanced Material Corporation. Kedua perusahaan ini berdiri di Indonesia pabriknya, dan nantinya nikel yang mereka transaksikan ke perusahaan Tesla itu akan dipasok dari Morowali, Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan baterai litium yang dipesan oleh Tesla. Dalam hal ini Menko Marves Indonesia menyebutkan bahwa nilai kontrak pembelian bahan baku dari nikel ini mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 70 triliun rupiah lebih. Dua perusahaan Cina ini, Zhejiang Huayu, adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan baterai litium yang dia berkantor di Tongxiang, Zhejiang, Cina. Dan yang kedua, CNGR Advanced Material ini adalah anak perusahaan dari Yunnan CNGR Holding Group Corporation yang dia juga berfokus pada penyediaan layanan untuk baterai litium dan berkantor di area sekitar basisnya di Cina Barat, di Zuizhou. Dikatakan bahwa proyek ini nantinya akan meningkatkan kapasitas tahunan sebesar 120.000 ton untuk memenuhi pembuatan baterai mobil listrik. Ini cukup kontroversial karena kontrak ini dinilai merugikan Indonesia karena bagaimana mungkin sumber daya alam yang ada di area wilayah Indonesia itu ditransaksikan oleh negara lain. Dalam hal ini adalah Cina dan dijual ke Tesla. Selain itu, kontrak pembelian nikel ini juga mengundang kritik dari kalangan aktivis lingkungan. Dalam hal ini ada statement dari koordinator Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, yang mengatakan bahwa kesepakatan antara Tesla dengan dua perusahaan Cina untuk membeli nikel Indonesia ini sama saja dengan pepesan kosong, karena sebelumnya Tesla mengatakan dia akan memperhatikan keselamatan lingkungan, tidak mencemari lingkungan dan sekitarnya, namun ternyata dia melakukan transaksi yang sangat besar dengan dua perusahaan Cina yang jelas-jelas akan memasok stok nikelnya itu dari area Indonesia. Selain itu, eksploitasi dan eksplorasi yang secara eksploitatif ini juga secara tidak langsung menurut Jatam berkontribusi pada penghancuran ruang hidup masyarakat yang ada di Morowali karena menimbulkan air yang tercemar, karena operasi penambangan ini juga menggunakan
batu bara, kemudian mengakibatkan terganggunya biota perairan, biota laut, mencemari perairan yang ada di sekitar warga, dan air laut kemudian juga tiba-tiba berubah warnanya menjadi hitam. Itu temuan Chatham pada Juni 2021 lalu. Nah, sahabat intelektual muslimah, tentu menjadi keprihatinan kita semua untuk kesekian kalinya sumber daya alam yang Allah ciptakan di wilayah Indonesia yang seharusnya membawa kebaikan, kesejahteraan bagi masyarakat, terutama yang mereka berada di sekitar sumber daya alam itu, karena sebetulnya sumber daya alam ini menurut ekonomi syariah adalah milik masyarakat luas. Namun ternyata kita lihat ketika tidak digunakan ekonomi syariah, ekonomi Islam untuk mengatur berbagai transaksi yang dilakukan oleh manusia, berbagai aspek ekonomi yang dijalankan oleh manusia, termasuk dalam hal ini mengelola sumber daya alam, kita lihat ternyata tidak membawa kebaikan bagi manusia. Tentu semua ini tidak akan terjadi jika sumber daya alam dikelola menurut prinsip yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan sumber daya alam itu. Nah, dalam pengaturan regulasi ekonomi syariah, sumber daya alam ini adalah satu aset yang ditetapkan sebagai milik umum, milik masyarakat luas, sehingga posisi negara itu hanya dalam aspek mengeksplorasinya, namun bukan berarti menguasainya, karena nanti dari hasil eksplorasi itu harus dikembalikan lagi hasilnya, apapun yang diperoleh, baik itu dari hasil penambangan itu dijual ataukah langsung didistribusikan, tapi yang paling penting adalah yang menikmati itu adalah pemiliknya, yaitu masyarakat luas. Sebagaimana hadis Rasulullah, al-muslimuna syuraka'u fithat al-ma'u wal kala'u wan nar. Umat manusia itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang gembalaan, dan api. Kemudian yang juga diperhatikan dalam prinsip eksplorasi ini, tidak boleh diserahkan apalagi sampai dikuasai oleh swasta. Bahkan dalam kasus transaksi nikel ini dikuasai oleh perusahaan swasta yang dia ini negara lain. Apalagi kemudian negara lain ini memperjualbelikan tanpa memperhatikan bagaimana nanti dampaknya bagi masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, hal semacam ini niscaya tidak akan terjadi kalau sejak awal sumber daya alam termasuk nikel ini dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berada di dalam syariat Islam. Nah, sahabat intelektual muslimah, jika nantinya masyarakat ini kembali menerapkan syariat Islam secara kafah, bagaimanakah pengaturan yang akan dijalankan? Nah, jika prinsip ekonomi syariah ini diberlakukan, tentu harus ada sebuah institusi yang memberlakukannya, yang kalau kita lihat di masa Rasul itu disebut dengan Daulah Islam, yang akan memberlakukan regulasi syariah secara kafah, termasuk dalam aspek perekonomian. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di dalam Islam setidaknya memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama tadi, bahwa hasil dari eksplorasi itu bisa dijangkau, dipastikan bisa dinikmati oleh masyarakat luas, tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, bahkan termasuk negara juga tidak boleh menguasainya. Kemudian yang kedua, hasil eksplorasi itu harus mempertahankan, menjaga kedaulatan dan ketahanan energi. Jadi yang juga dikedepankan nantinya dalam penerapan di dalam Daulah Islam, negara khilafah Islam yang memberlakukan syariat secara kafah tadi, eksplorasi energi ini yang terpenting justru menjaga kedaulatan dan ketahanan energi negara. Bagaimana mungkin sebuah negara itu akan berdaulat dan dapat menjaga ketahanannya kalau dia menggantungkan energinya kepada negara lain, sumber energinya kepada negara lain. Karena itulah dalam ekonomi syariah, hasil eksplorasi sumber daya alam yang merupakan sumber-sumber energi itu yang pertama justru dalam rangka menjaga kedaulatan dan ketahanan energi negara. Kemudian yang ketiga memperhatikan aspek berkelanjutan.
sehingga eksplorasinya tidak boleh dilakukan eksploitatif, merusak alam dan sekitarnya, bahkan sampai menimbulkan gangguan dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Itu prinsip-prinsip yang tidak akan dilanggar di dalam negara yang memberlakukan syariat Islam dalam proses eksplorasi ini. Sehingga yang keempat yang juga akan diperhatikan adalah tidak boleh terjadi pencemaran lingkungan sama sekali. Jadi kalau ada keluhan, kalau ada pengaduan, maka hal semacam itu akan direspon, bisa disampaikan. Kalau dalam negara khilafah Islam itu melalui majelis ummah, atau rakyat juga bisa menyampaikannya secara langsung, atau dia bisa menyampaikannya melalui partai politik Islam, sehingga negara wajib segera mengambil tindakan jika dalam proses eksplorasi atau eksplorasinya atau eksploitasinya itu menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Nah, demikianlah sahabat intelektual muslimah, kita lihat apabila sumber daya alam yang merupakan ciptaan Allah ini tidak dikelola, tidak diatur dengan regulasi yang berasal dari aturan yang menciptakannya, maka sudah jelas terjadi kerusakan secara terus-menerus, tidak membawa manfaat dan kebaikan bagi umat manusia secara luas. Sebaliknya, jika sumber daya alam ini diatur dengan syariat Islam, diterapkanlah regulasi Islam dalam sumber daya alam itu menjadi dustur dan konun, menjadi undang-undang dan perundang-undangan negara, maka niscaya problem ini tidak akan pernah terjadi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.